Ntar dulu, definisiin dulu apa itu ibu rumah tangga dan apa itu bapak rumah tangga. Kira sadar bahwa tidak ada yang lebih penting dari 4 orang ini. Karena ternyata semua bisa kita atur dari sisi waktu, dari sisi Iya. tenaga masih bisa kita atur. Tadinya berpikir untuk mencari pengasuh kayak waktu di Jakarta. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Di tengah dinginnya Bandung malam hari ini yang cukup aneh karena gue pakai jaket tapi masih pakai celana pendek. Mohon maaf ya, ini Gue juga aneh. Udah PW karena banget. Tas gue biru, bawah gue hijau. Aneh kita berdua. Bandung yang cukup aneh malam ini. Tapi obrolan kita nggak akan aneh-aneh kok malam hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk IRT dan BRT, ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Kita bilang itu dulu nggak sih? Apa tuh? Obrolan mama bapak gitu. Enggak. Nggak usah. Nggak usah. Langsung aja. Oke. gue agak kikuk mulainya. Oke, terima kasih ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Kalian ternyata luar biasa. Wah, luar biasa banget. Luar biasa banget. Gue yang baru 1 tahun ngalamin aja tuh. Tapi dulu, definisiin dulu apa itu ibu rumah tangga dan apa itu bapak rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kan memang udah jelas ya. Dari dulu tuh kayaknya di negeri patriarki ini, ibu tuh kebagian ngurus rumah, ngurus anak yang kecil sama anak yang besar. Jadi half blood kayak gue yang bekerja bisa dihitung sebagai ibu rumah tangga nggak? Magang, ibu rumah tangga magang. Kita intern ya, harus pakai corpsicle kita. Ibu rumah tangga yang capek apa tuh yang full pengertiannya adalah ya. Jadi definisi kita IRT dan BRT adalah yang memang mendedikasikan waktunya full di rumah bersama anak-anak. Betul, dan bukan cuma anak-anak tapi ngurus semua urusan rumah tangga. Pengendali pakaian kotor, pengendali piring kotor gitu ya? Iya, pengendali lantai kotor gitu kan. Terus juga kadang-kadang air mampet kita juga yang ngerjain dan lain sebagainya. Jadi definisinya itu dulu ya. Kita sepakat bahwa kalau kita bilang terima kasih untuk IRT dan BRT adalah buat orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk berada di rumah bersama semua house chores dan juga anak-anak. Tanpa mengurangi hormat kepada bapak ibu yang memang harus bekerja dua-duanya. Ya. Nggak, tapi memang menjadi apa ya? Kalau gue sih dari sisi gue ya, menjadi bapak rumah tangga tuh, Kalau gue tadi bukan ibu rumah tangga yang full, half blood. Kalau bapak full. Jadi Jadi bapak rumah tangganya itu. Kita mau kasih standing ovation buat bapak yang satu ini. Thank you. Nanti dia akan cerita dari sisi dia, dan gue akan cerita dari sisi gue. Nah, bapak rumah tangga yang 80% bapak rumah tangga. Kenapa lo bapak rumah tangga sekarang? Ya karena apa yang terjadi di hidup lo lately sampai akhirnya hidup membawa lo sebagai peran baru as bapak rumah tangga? Oke, ini apa ya? Karena ketika sudah berkeluarga yang kemudian gue adalah anak yatim piatu, bokap nyokap sudah meninggal tahun 2018 dan kakak gue sudah hidup bahagia bersama dengan keluarganya di kota Medan sana. Akhirnya membentuk sebuah keluarga, lahirlah anak pertama, lahirlah anak kedua. Akhirnya sadar bahwa tidak ada yang lebih penting dari 4 orang ini, gitu. Ya kita berempat gitu. Ini nggak ada yang lebih penting dari yang berempat ini. Terus akhirnya ada satu kesempatan, mungkin berangkat juga dari kita tuh udah lumayan enak kali ya. Udah lumayan, males nih kota. Enggak, dari angle bapak dulu, nanti gue cerita dari angle gue. Kota Jakarta tuh kayaknya, macetnya, berangkat jam 6, nyampe kantor setengah 9 pagi, pulang jam 5 sore, nyampe rumah jam setengah 8 gitu kan. Terus akhirnya ada kesempatan, ya mama tuh dikasih mutasi lah ke kota Balikpapan, yang pada saat itu sempat dianggap sebuah kesedihan, padahal enggak gitu. Ini bukan mutasi yang karena kita melakukan tindak pidana, fraud atau apa, enggak. Tapi memang mungkin salah satu bagaimana nanti karirnya juga bisa naik dan melejit
Gue Mungkin. samarikan sedikit ya. Jadi si bapak yang bekerja pada saat itu sebagai dosen udah punya nih unek-unek, udah punya nih segala sesuatu yang dia simpan di dalam dirinya, bahwa dia tuh sebenarnya punya sisi lain ingin membersamai anak-anak. Ya. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah gayung bersambut. Si istri dapat tawaran keluar kota. Yang tadinya istri ketika mau ngobrol ke si bapak, si mama mau ngobrol ke si bapak, takut. Ternyata si bapak ngerasa bahwa inilah jawaban dari longingnya dia, bahwa oh ada juga ya opportunity gue tetap bisa membersamai anak-anak, tapi emang momennya juga mendukung karir istri. Tadinya tapi bukan Balikpapan sebelumnya. Oke. Bali. Oke. Nah, di Bali itu ada kantor cabang kebetulan yang kalau minta penempatan di sana kayaknya dikasih. Karena akan membersamai keluarga. Jadi gitu. jabatannya tetap bisa dapat. Gitu. Nggak taunya 2 bulan berselang, Balinya panjang tuh, jadi Balikpapan. Nah, si mama ini sempat takut gitu. Kita nggak punya keluarga, kita nggak punya teman, kita nggak pernah ke sana. Nggak, ketakutan terbesarnya bukan itu. Apa? Ketakutan terbesarnya adalah kayak tadi. Kita berdua berangkat setiap pagi ke kantor, ke kesibukan kita masing-masing, dan membayangkan gue akan membawa kalian ke tempat di mana lo harus berada di rumah ketika gue di kantor. Ya. Itu sih, lo sebagai kepala keluarga yang selama ini maksudnya sama-sama berangkat sama gue, harus berada di rumah gue tinggalkan bersama anak-anak, karena nanti waktu bekerja lo di malam hari. Betul. Sebenarnya ketakutan terbesar gue sebagai istri adalah itu. Dan terbukti di berapa minggu ya? 3 minggu ya? 3 minggu atau sebulan, ada momennya jam 4 sore aku nelpon kamu. Iya, betul. Mah pulang. Pulang. Kenapa? Itu awal-awal ya. Kenapa? Gue udah gak kuat, pusing Bendera ngadepin anak-anak. Putihnya langsung berkibar ya kan? Aduh, pada saat itu abang umur 4, si adiknya belum 2, baru 1 tahun sekian bulan. Tapi itu lucu memang, karena kita selalu ngerasa bahwa kita tuh anak kita itu lucu, anak kita itu gemas, anak kita itu pintar. Yang kita lupa itu adalah kondisi kata sifat yang bisa dipakai untuk durasi waktu tertentu gitu, misalnya 30 menit. Tapi ketika dari pagi sampai sore kita menghabiskan waktu, ada aja. Lucu banget gitu. Jadi gue nggak bisa bilang itu sepenuhnya karena memang gue tidak menjalani itu ya. Bapak yang akan banyak cerita karena memang dia menjalani itu. Tapi dari situ kita sama-sama belajar bahwa emang anak-anak itu tidak sepenuhnya lucu. Mereka tuh bukannya bot atau AI atau boneka yang bukanlah bubu. Takut kalau itu. Yang memang lucu sepanjang waktu. Mereka persis kayak kita yang punya emosi, bisa tantrum, bisa happy banget tapi habis itu sedih. Di situ kita mengenal mereka. Definisi singkatnya adalah mereka adalah manusia yang rasa penasarannya sangat tinggi. Jadi apa aja tuh mau dicoba, belum tahu kan yang namanya wah ini ekstrim banget konsekuensi. Ini yang normal-normal gitu. Nah, yang kayak gitu dikonfront sama kita yang kesabarannya setipis tisu dan aktivitasnya sudah panjang dari pagi. Setipis tisu dibelah 4 lah gitu, tambah tipis lagi ya. Nah, tapi ini serius bahwa terima kasih sekali lagi untuk ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga yang luar biasa banget. Apalagi mereka yang juga tetap mungkin jadi affiliate marketplace tertentu. Tetap berusaha untuk mengenerate uang ya buat keluarganya. Terus mungkin juga tetap mencoba jadi apapun itu pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Pekerjaan yang halal ya. Sekarang ada juga virtual assistant kan. Nah, tetap jadi bagi waktu gitu di tengah-tengah kalian hebat. Kesibukan yang prioritasnya pasti 1 anak. Betul. Yang kedua itu pasti rumah gitu. Ditambah lagi kalau misalnya anaknya itu masih kecil-kecil. Iya, betul. Yang baru jarak 2 tahun, jarak 3 tahun atau baru jarak 1 tahun. Oh, itu terkendala komunikasi, dia mau mengekspresikan apa yang ada di hatinya. Betul.
Betul sekali. lucu selucu-lucunya gitu. Nah, tapi di satu sisi juga tidak mengecilkan mungkin buat ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang akhirnya tuh ya memang belum memiliki keturunan. Nah, Ya, itu rasanya lebih berat lagi. Oh, itu gue lebih salut lagi sih karena lu tetap butuh kebisingan itu, lu tetap butuh kehebohan itu, tapi lu tahu lu nggak sendirian di rumah. betul. Apalagi kalau rumahnya segede rumah Hotman Paris, Pernah, sepi Pak? sekali. Pernah ya, Pak ya? Enggak juga sih, Tiba-tiba Hotman Paris tuh gue kayak, apa pernah gitu. enggak juga sih, berharap dikasih cincinnya aja satu aja bang. Nah, jadi tadi kita berangkat di situ, itu dari sisi Bapak sebagai orang yang memang menjalani peran sebagai Bapak rumah tangga. Sudah berapa lama Bapak? 1 tahun 4 bulan ketika video ini sudah dibuat. Gue dari sisi Mama. Hmm. Gue dari sisi Mama, nggak tahu kenapa, tapi memang setelah kita menjalani kehidupan yang begini, di mana anak-anak itu fully kita yang bertanggung jawab, gue jadi cinta banget sih sama si Bapak. Ya, gue jadi ngerasa bahwa apalagi sekarang isu tentang fatherless dalam proses tumbuh kembang anak tuh lagi happening banget. Karena gue tidak merasa bahwa ibu-ibu walaupun bekerja, enggak, tapi memang si ibu ini nggak tahu kenapa, mungkin karena bayi itu ada di dalam kandungan kami kali ya. Walaupun kami di luar, bonding antara ibu sama anak menurut gue tuh nggak akan putus. Tetap kenceng gitu. Kuat banget. Gitu. Karena mau kayak apa juga bapaknya baik gitu ya, nyokapnya galak, yang terjadi di rumah tangga kami gitu, si anak tetap akan nyari mamanya. Nah, ketika kami memilih seperti ini, gue yang ke kantor dan bapaknya yang di rumah, dan kantor gue juga jangan bayangin yang jauh kayak kita waktu di Jakarta, gue nyebrang juga udah sampai kantor, jadi gue bisa manage waktu, makan siang di rumah, pagi anak-anak udah rapi dulu baru gue berangkat, pulang anak-anak sudah bangun tidur, gue udah di rumah. Gue ngerasa gue cinta banget nih sama si suami, nih sama si bapak, karena setidaknya ada 2 anak Indonesia, anak makhluk bumi yang tidak harus merasakan isu yang sedang ramai, yaitu fatherless. Dan jangan dinormalisasikan, gitu maksudnya kayak, secara akademis memang lebih pintar mamanya daripada gua, itu harus gua akuin. Nah mungkin itu juga jadi pembenaran bagi bapak-bapak lain, tapi enggak, bagi perannya, bagi tugasnya. Oke, lo secara akademis ngajarin pendidikan yang eksak, itu bagian lo ya. Bagian gua adalah ngajarin keterampilan, misalnya gimana caranya ngebenerin ban mobil mainan yang copot, gimana caranya bikin tali sepatu misalnya, gimana caranya bercocok tanam misalnya. Ya, itu bercocok logi juga bapaknya yang ngajarin. Akan tiba-tiba ini ada hubungannya sama ini. Nah, gue udah tahu kalau udah ada ilmu begitu itu pasti didikan bapaknya. Minimal cocok logi. Ngajarin jokes-jokes receh deh. Nah, itu dia. Itu tapi peran bapak tuh tetap ada, nggak bisa dikesampingkan. Dan tidak bisa di-replace sama ibunya. Terutama sih, buat anak laki-laki itu jadi figur yang menunjukkan dia how to be a man. Buat perempuan, itu penting untuk nunjukin ke dia bahwa laki-laki nggak bisa sembarangan masuk ke dalam kehidupannya dia, karena dia di-treat dengan sangat baik. Dia udah punya standar. Sama bapaknya. Gitu. Nah, di fase inilah, selain gue bilang kalian hebat, para ibu atau bapak rumah tangga, buat bapak rumah tangga terutama, khususnya bapak gue, bapak dari anak-anak gue maksud gue, I love you more. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu itu. Karena begitu tadi yang Bapak bilang, bahwa tidak semua rumah tangga diberikan kepercayaan atau amanah untuk memiliki anak-anak. Tapi minimal ketika kita sudah diberikan amanah untuk punya anak-anak, artinya lo punya responsibility untuk membentuk mereka jadi makhluk yang akan menjaga sustainability manusia, populasi manusia di bumi ini gitu. Tapi dengan memberikan diri lo
waktu memberi diri lo hal-hal yang diperlukan mereka, bahwa gini loh kondisi, nggak ideal, tapi beginilah seorang anak harus ditemani sampai mereka jadi dewasa. Itu adalah ada figur mama, ada figur bapak yang beda banget, tapi keduanya penting untuk mengisi mereka jadi individu yang konten. Dan tidak 20 tahun, tidak 30 tahun, tidak 100 tahun. Akan ada masanya ya mereka udah bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Yeah. Itu mereka udah punya arah tujuan hidup mau kemana. Yang tadinya disuapin udah bisa mulai makan sendiri. Yang tadinya piringnya main ditaruh ke tempat cucian piring, mereka sudah bisa cuci sendiri, sudah bisa bikin teh sendiri, bahkan mungkin masak yang sederhana, telur dadar, telur ceplok, atau nasi goreng udah bisa sendiri. Akan ada waktunya. Cuman kayak sekarang rasanya, kadang-kadang tuh rasanya masih berat. Cuma ntar tiba-tiba sekedip, 2 kedip mata tuh kayak, loh kok sarapan udah dia yang masak? Kok rumah udah dia yang bersihkan? Dia udah tapi sebelum jam sampai ke situ, ada harga dong yang harus dibayar. Kita bilang itu hebat ibu dan bapak rumah tangga, karena kita tahu kesulitan yang dihadapi, struggling yang dihadapi. Cerita dong dari sisi bapak tuh sebenarnya harga yang dibayar, setiap hati yang tersobek dan tetap harus menjalani itu tuh apa sih, gimana sih, dan how to overcome? Banyak sih ya, banyak. Maksudnya kayak gua adalah orang yang punya satu geng, bukan geng sih, udah jadi saudara lah sekarang. Dari SMA tuh udah 20 tahun kita ngumpul bareng, walaupun nggak setiap saat. Ya akhirnya ya ada juga yang memang keluar kota atau ya hilang kabar dan lain sebagainya. Cuman rata-rata walaupun sudah berkeluarga, kita tuh masih suka ngumpul, masih suka gathering, bahkan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Akhirnya harus terpisah sama mereka, dan benar-benar nggak ada yang tinggal di Balikpapan juga. Terus juga walaupun ada akhirnya cabang Balikpapan. Ada satu orang, my best friend, Balgoraski Marbon. Tolong IG-nya ditaruh di sini ya, di tag ya. Terus melakukan hobi ya, karena nggak ada komunitas, belum punya temen, bingung mau main futsal sama siapa, sama tembok. Mau main futsal sama si abang masih kecil, dan nggak mungkin main futsal cuma berdua. Gitu ya, paling jatuhnya main oper-operan, misalnya kayak gitu. Terus dari segi pendapatan, nah itu juga merongrong jiwa dan raga ya. Walaupun itu tidak boleh dijadikan dasar. Jadi gini, ketika memutuskan, kalau gue ngelihatnya dari segi bapak-bapak, lo memutuskan lo ingin jadi bapak rumah tangga, lo harus punya dasar yang kuat. Dasar itu apa? Definisi. Alasannya tuh apa? Bukan karena udahlah gue capek kerja, bini gue gajinya lebih besar dari gue. Gue waktu bekerja, gaji bini gue juga lebih besar dari gue, tapi gue nggak minder. Tetap gue serahkan kepada yang berwenang gitu ya, Menteri Keuangan, untuk dikelola gitu. Betul. Tapi itu bukan salah satu alasan kenapa udahlah capek, orang gajinya dia lebih besar, toh dia bisa ngidupin gue. Enggak. Alasannya adalah kita ke suatu kota yang baru, kita belum punya tabungan yang cukup banyak untuk nyewa pengasuh, dan kita belum tahu pengasuh di Balikpapan itu seperti apa sih. Pada saat itu ya, itu masih buta banget. Walaupun akhirnya di komplek rumah itu sering ngeliat lah, banyak ternyata anak-anak yang ditemani oleh pengasuh. Tapi cuma butuh waktu 1 bulan untuk buat kita sadar bahwa emang kita nggak butuh itu di sini. Di Balikpapan maksudnya ya. Karena ternyata semua bisa kita atur, dari sisi waktu, dari sisi tenaga masih bisa kita atur. Tadinya berpikir untuk mencari pengasuh kayak waktu di Jakarta, tapi begitu sebulan kita ngerasa bahwa ini mahal, punya waktu sama anak-anak, kita akhirnya firm bahwa nggak akan pakai pengasuh. Cuman ya yang paling berasa mungkin bebannya bapak rumah tangga tuh yaitu gue harus bisa menyediakan secara finansial gitu ya. Tapi gue sepakat sih, karena sebenarnya dia, si bapak nih ya, punya banget alasan untuk tidur di malam hari. Karena dari pagi udah capek dong, sampai sore menemenin anak-anak sampai gue pulang. Dia punya reason yang kuat di luar jam ngajarnya ya. Di luar jam ngajar online-nya, dia punya reason yang kuat untuk, udahlah gue capek, gue mau tidur, kita tidur sama-sama gitu. Tapi enggak, dia tetap berangkat ke ruang kerjanya,
dia tetap kerja, dia tetap jadi content creator, atau dia juga pengisi suara sebagai VO ya, VO talent, voice over talent, dia tetap masuk untuk mengusahakan apapun yang bisa diusahakan, membuka semua sumbat-sumbat, pundi-pundi. Sumbat-sumbat. Salah. Beda-beda nanti episode selanjutnya ya. Supaya dia tetap bisa menjalankan perannya sebagai penghasil di dalam keluarga. Jadi buat gue, buat para bapak, penting banget ketika memang lo memutuskan untuk mensupport keluarga lo dengan menjaga anak-anak dari pagi sampai malam, itu bukan berarti lo juga meninggalkan tugas dan tanggung jawab lo seberapa besar atau kecilnya untuk tetap menghasilkan buat keluarga. Makanya dimulai dengan alasan kuatnya apa. Iya. Itu kalau gue beneran alasan kuatnya adalah ya keluarga, anak-anak gitu. Gue pengen ada di sekitar mereka, walaupun ya kesabaran gue juga nggak lebih baik dari banyak bapak-bapak sih gitu. Tetap gampang kesel, gampang marah. Cuman ternyata setelah dijalani, keuntungannya tuh banyak banget. Patah nggak sih tadi gue sat kasih itu dong. Sat. Enggak. Oke. Banyak banget keuntungannya. Kacau nih orang. Banyak banget keuntungannya. Cuman ada beberapa hal yang akhirnya gue pelajarin ketika menjadi seorang bapak rumah tangga. Itu tadi pertama, lo butuh alasan yang kuat menjadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga. Karena biasanya wanita karir yang juga karirnya sudah melejit, itu agak suka nahan koplingnya berat ya. Untuk susah juga balancing sama keluarga maksudnya. Melepaskan. Dan kadang-kadang tuh nanti turbulensinya terjadi di 1 minggu atau 2 minggu ketika tidak ketemu ruang kerja, rekan kerja. Itu mulai gampang tuh kayak, gue nggak bisa nih, gue gerah nih. Jadi lo butuh satu alasan yang kuat. Jangan nunggu, maaf. Ini ada beberapa rekan-rekan atau teman-teman kita juga yang kita lihat, akhirnya memutuskan ngerem, kenapa? Anaknya speech delay. Sampai ada kebutuhan yang kondisi tertentu yang mengharuskan dia akhirnya berhenti. Jangan nunggu. Ya semua orang butuh uang tapi nggak lagi balik ke uang. Ada kok rezekinya. Kalau kita bisa ngelola dan cukupin. How to overcome dulu. How to overcome? Yang tadi akhirnya tongkrongan jadi jauh, terus yang akhirnya pendapatan yang tadinya segini jadi berkurang. How to overcome itu sampai sekarang udah 1 tahun sekian bulan itu masih bertahan dengan posisi itu. Kondisi sebagai bapak rumah tangga. Lakuin hal yang seneng aja sih. Mungkin ngelihat konten-konten di sosial media, main game misalnya, atau juga misalnya ya udah pengen naik motor nih, jalan-jalan aja sebentar, sejam, 2 jam ngelepas penat, minum kopi di pinggir jalan apa segala macam. Jangan di pinggir dong, bahaya nggak sih? Enggak, kalau di pinggir nggak bahaya, di tengah yang bahaya. Dihantem ntar sama bis. Nah, tapi yang paling penting adalah kuncinya komunikasikan ke pasangan. Baik ke suami atau ke istri. Selalu komunikasiin tuh, supaya tahu gitu. Karena apa? Pada akhirnya, kalau kita komunikasiin, itu kita ngasih tanda atau kita ngasih sinyal bahwa gue tetap punya keterbatasan loh, gue tetap perlu dibantu. Jadi lo jangan lepas tangan 100%, cuma gue tetap akan mengerjakan apa yang harus gue kerjakan. Misalnya dalam kasus gue akhirnya tiba-tiba menjadi master chef di Balikpapan. Iya betul. Mendadak, tapi tidak setiap hari gue tuh bisa seperti si mama nih. Memikirkan hari ini menunya apa, bekalnya si abang ke sekolah itu apa, dan lain sebagainya. Itu kan keterbatasan ya. Ada keterbatasan di situ soal itu. Terus juga mungkin. Tapi akhirnya jadi bagi tugas. Kalau dikomunikasikan dengan baik dan benar, follow up-nya adalah ada yang bisa dibantuin. Nggak bisa nyuci, tapi di rumah punya mesin cuci misalnya, bisa dong. Misalnya kita sebagai bapak yang bekerja gitu ya, bantu nyemplungin sama bantu jemur. Itu ngeringanin banget. Karena gue sudah melewati masa di mana lagi nyuci piring gitu kan, tiba-tiba ada bunyi kedebu. Si adik jatuh gara-gara manjat sofa. Itu bingung tuh mau marah duluan
Apa mau nenangin dia duluan? Yang ternyata jawabannya adalah nenangin dulu. Marahnya nanti belakangan. Ya, Sampai anak kita dulu. ketemu pola baru di mana kalau anak-anak teriak kita tenang dan kalau anak-anak diem kita panik. Apa nih? Apa nih? Kok Apa dua-duanya nih? diem nih? Kok nggak ada apa suara nih? nih anak-anak? Horor ya, jadi horor gitu. Langsung tuh. Karena suka ada yang ajaib. Abis kondisi senyap itu biasanya ada yang ajaib terjadi. Ada yang kita lagi ngepel gitu kan. Kalau lagi nyapu jalan-jalan gitu masih aman lah. Ngepel itu kan licin ya. Tiba-tiba kepleset depan mata tuh. Apa yang harus kulakukan gitu. Tapi jadi kalau boleh nambahin, jadi buat mungkin ada bapak mama di luar sana yang kayak kami, yang mungkin kondisinya mirip atau ada kondisi tertentu yang mengharuskan sekarang menjadi seperti ini, harus ada yang ngerem dan berada di rumah. Kita ngerasain strugglingnya, nggak langsung tiba-tiba semua smooth, langsung semuanya. Ya tadi, ada benjol-benjol yang harus dilalui, ada luka, ada nangis, ada tantrum, ada clash yang harus kita hadapin. betul. Tapi semuanya itu proses yang membuat kita sekarang ngerasa bahwa gue kenal siapa anak gue kenal siapa pasangan gue. Kita tahu minimal rumah tangga kita tuh mau kayak apa. Ya. Karena melalui hantaman dan gesekan semua yang kita hadapi itu, kita jadi punya definisi nih. Definisi rumah tangga kita tuh apa? Yang kita nggak dapat ketika kita sibuk di luar, karena nggak sempat untuk mendefinisikan itu, gesekan itu tuh nggak ada yang mengharuskan kita untuk mengadjust satu sama lain, ya kan? Dan akhirnya ada rasa bangga loh ketika anak bisa melakukan sesuatu, tapi itu kita yang ngajarin, bukan karena orang lain yang ngajarin. Gue tidak menyalahkan yang namanya diajarin pengasuh, diajarin opa oma, kakek nenek atau opungnya, supporting system keluarga. Silahkan, tapi akan ada rasa bangga gitu, kayak tiba-tiba nih ada satu momen si mama pulang kantor, nah gue baru selesai mandiin si Ade. Si Ade waktu itu baru 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan gitu ya. Terus tiba-tiba gue panggil, mama sini deh. Dek, coba kasih lihat dek, tangan kanan mana? Tangan kiri mana? Mamanya kaget loh, kok dia udah bisa? Iya, udah bisa. Ternyata setelah dipelajarin lagi dan setelah apa yang ya karena gue baru 1 tahun ya, anak itu tuh akan belajar juga pola. Dia akan mengerti situasi dan kondisi asal kita ngajarinnya benar. Kita mendidik mereka dengan benar. Kayak misalnya kalau bapak lagi ngepel, semua duduk di atas sofa ya, gitu. Jangan ada yang turun karena licin. Pengulangan yang kayak gitu. 2 minggu pertama masih ada yang kepleset atau masih ada yang turun ke lantai, duduk di lantai gitu atau tiduran di lantai. Tapi setelahnya kita baru ngosek sekali. Semua kaki naik ke atas kursi. Semua tuh udah di atas kursi. Gitu. Walaupun kadang kepalanya turun ya. Ya, gitulah. Pokoknya ajaib posisinya kayak yoga gitu ya kan. Siapa yoga? Tapi minimal, apaan sih? Tapi minimal kakinya udah naik. Gitu. Terus juga kayak ada hal-hal tuh yang kadang mereka tunggu. Apa ya, yang mau disampaikan orang tuanya ke mereka. Ada hal-hal yang bisa belajar bareng gitu. Dan ya sekali lagi keterbatasan itu termasuk adalah ketika kayak yang gue cerita tadi di awal tuh gue sempat ngerasa wah gila gue nggak bisa. Nah itu harus komunikasi sama pasangan supaya dikasih jeda dulu nih. Jangan sampai berproses, semua berproses. Jangan sampai dibiarin menggunung rasa keselnya, emosinya atau segala macam. Ini yang kita ngeri sih, kayak maksudnya ada yang kasus pengasuh mukulin anak yang diasuh, orang tua ia melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada anaknya sendiri, itu karena emosi yang udah menggunung gitu. Jadi tidak terkomunikasikan. Jangan cuek juga buat bapak pekerja atau ibu pekerja ketika ada bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga gitu ya. Coba tanya, gimana? Aman? Atau ada yang harus kita diskusikan? Ada yang bisa dibantu gitu? Kalau punya dana lebih, nggak apa-apa punya asisten rumah tangga. Walaupun si ibu atau si bapak tetap di rumah. Tapi fungsinya si asisten rumah tangga ini bersihin rumah. Gitu. Pengawasan anak-anak tuh full tetap.
Jadi gini, maksudnya Bapak, ini adalah cerita dari rumah tangga kita, Mama dan Bapak, yang tidak bisa dijadikan standar apapun. Ya. Kami bukan expert, kami bukan orang yang mendalami dunia tentang parenting atau psikologis, tapi kami menyampaikan dari sudut pandang kami, pengalaman kami, bahwa melalui setiap proses kita jadi kenal satu sama lain, dan ada orang-orang yang memang memberikan dirinya untuk memberikan waktu yang jauh lebih banyak untuk membersamai anak-anak dan mengurusi rumah tangga yang kita tadi di awal banget bilang bahwa luar biasa, baik itu Bapak ataupun Mama, dan tidak bisa kami bilang itu yang terbaik, tapi itu yang kami terapkan di rumah tangga kami. Dan yang paling penting adalah jangan bikin berat diri sendiri. Maksudnya apa? Lo berpikir bahwa orang lain ngeremehin, tadinya dia manajer, udah senior manajer apa segala macam, terus jadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, pasti nggak ada duitnya, pasti nggak ini. Enggak, jangan. Itu ngebebanin diri sendiri. Iya. Fokus aja ngerjain tugas dan balik lagi ke yang tadi kita. Bapak bilang, apa sih tujuan lo sebenarnya? Itu dulu sih. Kalau lo belum selesai sama diri lo nggak akan mungkin bisa selesai sama pasangan dan anak-anak lo. Sebenarnya nggak akan selesai. Tapi dalam waktunya, dalam berprosesnya, kayak tadi mikirin omongan orang gini-gini, ternyata enggak. Gue punya sahabat-sahabat yang ketika gue cerita, mereka tuh nggak tahu di belakang gue ya, tapi di depan gue mereka tidak menilai, ngapain sih lo kan udah jadi dosen, lo kan udah punya jabatan yang ini, enggak gitu. Malah istri-istrinya yang kadang, gila kalau suami gue bisa kayak lu aja, 1/4 aja, seneng banget gue. Ya gimana, berarti ada komunikasi yang belum selesai dong, ada sesuatu yang dibutuhkan juga dari pihak istri gitu. Tapi kadang gue mau cerita ke mereka juga, kayak sekarang cerita nih, itu pengen membuka sudut pandang yang paling utama adalah kuncinya tuh komunikasi suami istri. Sebelum akhirnya menemukan alasan yang tepat, sebelum akhirnya mengambil, gue nggak tahu sih pekerjaan ini lebih mulia dari pemuka agama atau enggak gitu, tapi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga yang mendedikasikan dirinya, waktunya, hidupnya, itu keren. Dan nggak selamanya kok, nggak selamanya. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, terlambat nggak habis itu untuk bangun usaha misalnya? Enggak. Tadi, dunia digital tuh udah gila banget sekarang. Bisa jadi affiliate dari marketplace, virtual assistant, bisa buka atau bisa jadi apa? Franchise pengirim jasa ekspedisi. VO Talent itu juga bisa banyak lah gitu, banyak asal jaga lilin. Wow. Itu juga bisa alternatif yang mungkin bisa dilakukan di rumah juga, ya kan? Enggak sih ya, jangan terlalu beresiko gitu. Jangan hidup sebagai manusia, mati sebagai binatang. Jangan. Ya banyak hal yang mungkin perjuangannya juga itu nggak gampang gitu. Karena ketika gue juga ngalamin, gue akan melakukan itu, mama nih nanya, terus kamu mau ngapain? Ya tetap ngajar gitu secara online, terus bikin konten creator. Udah berapa kali ya? 1, 2, 3, udah ada 4. Nah, ini lagi ngejalanin yang keempat. Iya. 1, 2, 3. Itu. 1, 2, 3-nya boleh nanti diposting nggak di sini? Jangan. Karena 1, 2, udah nggak dikerjain lagi. Oh gitu. Udah nggak dikerjain lagi. Sekalian kan ya. 1, 2, 3-nya gitu biar sekalian diposting sekali aja. Gitu. Nah, 3-3-nya tuh belum ada yang bisa dikategorikan berhasil gitu. Belum ada yang bisa dikategorikan berhasil. Nah, yang keempat nih lagi dalam proses pengerjaan gitu, dan ya mungkin sama ya, namanya hidup ya cocok-cocokan, harus berani, tetap berusaha, tetap berjuang. Karena kalau lu cuma diem gitu aja ya udah nggak kemana-mana. Terima kasih sudah terus berusaha, terima kasih sudah terus berproses.
Terima kasih buat bapak dan mama rumah tangga yang sudah memberikan waktunya, mengesampingkan semua ego dan keinginan pribadinya untuk menjaga supaya anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang kentan. Kalian luar biasa. Keren banget. Terakhir, kasih pelukan yang paling hangat buat pasangan kalian yang sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga. Sampai ketemu di episode selanjutnya di obrolan Mama Bapak. Dadah. Ombak.